wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mafrida Faiza Putri Hidayat dengan NIM 20306141021 dari kelas Fisika B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai bab teori peluang untuk mata kuliah Fisika Statistik. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Teori peluang. Pada bab teori peluang ini ada 5 bahasan, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua peluang, yang ketiga permutasi, yang keempat kombinasi, dan yang kelima contoh soal. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai peristiwa. Jadi, peristiwa sendiri itu merupakan sebuah kejadian seperti peristiwa sejarah, gejala-gejala fisik, dan masih banyak lainnya. Kemudian, di dalam ilmu statistika ini, pengertian mengenai peristiwa lebih diperluas, yaitu dengan memasukkan unsur-unsur kesempatan atau peluang atas terjadinya sebuah peristiwa yang didasarkan pada hasil sebuah percobaan atau eksperimen, di mana percobaan atau eksperimen tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian, untuk peristiwa sendiri ini dibagi ke dalam 2 jenis peristiwa, yaitu peristiwa sederhana dan peristiwa majemuk. Untuk peristiwa sederhana sendiri itu tidak dapat dibagi lagi ke dalam komponen-komponen peristiwa. Sedangkan untuk peristiwa majemuk itu selalu memiliki 2 atau lebih komponen peristiwa sederhana. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai peluang. Peluang itu merupakan cara yang dapat digunakan untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan ke dalam bentuk kata sifat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan seperti baik, lemah, kuat, sedikit, dan lain sebagainya. Sedangkan secara kuantitatif, peluang itu dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal yang bernilai antara 0 dan 1. Atau dapat dituliskan sebagai PA lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, di mana PA atau peluang A ini menyatakan nilai kemungkinan munculnya kejadian dari A. Kemudian ada bentuk-bentuk peluang. Yang pertama ada peluang logis. Jadi, peluang logis itu merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah peristiwa yang bisa terjadi dengan jumlah semua hasil yang bisa terjadi, di mana hasil ini dapat diturunkan dari sebuah eksperimen. Secara matematis, peluang logis ini dapat dirumuskan sebagai P peristiwa atau peluang dari sebuah peristiwa sama dengan jumlah cara terjadinya suatu peristiwa dibagi jumlah cara terjadinya semua hasil. Kemudian yang kedua ada peluang empiris. Apabila sebuah eksperimen dilakukan sebanyak N besar kali dan sebuah peristiwa A terjadi sebanyak N kecil A kali dari N besar pengulangan ini, maka peluang terjadinya peristiwa A dapat dinyatakan sebagai proporsi terjadinya peristiwa A tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai PA sama dengan N kecil A per N besar. Kemudian yang ketiga ada peluang subjektif. Peluang subjektif ini merupakan sebuah bilangan antara 0 dan 1 yang dapat digunakan untuk menyatakan ketidakpastian mengenai sebuah peristiwa, di mana peluang 0 itu dapat diartikan sebagai peristiwa yang tidak mungkin terjadi.
Sedangkan untuk peluang 1 itu dinyatakan sebagai peristiwa yang pasti terjadi. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, ada peluang peristiwa sederhana. Apabila peristiwa A menghindari terjadinya peristiwa A bar, maka peluang dari A bar itu dapat dirumuskan sebagai P A bar sama dengan 1 dikurangi PA. Atau dapat dikatakan bahwa peluang A bar itu sama dengan 1 dikurangi peluang dari kejadian A. Peristiwa ini juga dapat disebut sebagai peristiwa komplementer. Untuk pembahasan selanjutnya ada peluang peristiwa majemuk. Peluang peristiwa majemuk di sini ada 4 jenisnya. Yang pertama yaitu peristiwa saling eksklusif. Peristiwa saling eksklusif itu apabila ada 2 peristiwa yaitu A dan B, kemudian kedua peristiwa ini tidak memiliki titik sampel yang sama atau tidak ada irisan antara kedua peristiwa tersebut. Dapat dirumuskan sebagai P, A atau B itu sama dengan P, A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian untuk peluang peristiwa majemuk yang kedua ada peristiwa saling inklusif. Peristiwa saling inklusif tersebut yaitu apabila ada 2 peristiwa yang memiliki titik sampel yang sama atau terdapat irisan antara kedua peristiwa tersebut. Dan dapat dirumuskan sebagai P, A, atau B, atau keduanya itu sama dengan P, A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kemudian yang ketiga ada peristiwa bersyarat. Peristiwa bersyarat tersebut apabila A dan B adalah 2 peristiwa dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya A bersyarat B dapat dirumuskan sebagai P A bersyarat B sama dengan P A irisan B per PB, di mana PB ini tidak sama dengan 0. Kemudian untuk peluang terjadinya B bersyarat A itu dapat dirumuskan sebagai P bersyarat P B bersyarat A sama dengan P B irisan A per PA, di mana PA itu juga tidak sama dengan 0. Kemudian yang keempat ada peristiwa bebas. Peristiwa A dapat dikatakan bebas dari peristiwa B apabila salah satu peristiwa tersebut tidak dipengaruhi oleh peristiwa lainnya, atau dapat dirumuskan sebagai P, A dan B sama dengan P, A irisan B sama dengan PA dikali PB. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai permutasi. Permutasi itu merupakan susunan yang dibentuk dari sekumpulan objek yang mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberikan arti kepada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan merupakan banyaknya cara penempatan R unsur itu dalam satu urutan. Untuk perumusannya, yang pertama, apabila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat ialah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Kemudian yang kedua, apabila dari N unsur itu ada k-jenis, dan tiap-tiap jenis itu terdiri dari N1, N2, N3 sampai dengan NK unsur, dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai dengan N ditambah NK sama dengan N, maka perumusan permutasinya dapat dituliskan sebagai permutasi
N1, N2 sampai dengan NK dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai dengan NK faktorial. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu mengenai kombinasi. Kombinasi merupakan susunan dari suatu himpunan objek yang dapat dibentuk tanpa memperhatikan urutan. Apabila permutasi tadi memperhatikan urutan, kombinasi ini adalah kebalikannya, yaitu tidak memperhatikan urutan. Nah, kombinasi berkaitan dengan penentuan banyaknya cara memilih R objek dari sejumlah N objek tanpa memperhatikan urutannya. Untuk perumusan kombinasi adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Begitulah penjelasan mengenai materi-materi pembahasan yang ada di teori peluang. Kemudian kita masuk ke subbab yang kelima atau pembahasan yang kelima, yaitu mengenai contoh-contoh soal. Untuk soal yang pertama, yaitu apabila suatu mata uang dilemparkan 2 kali, maka tentukanlah nilai kemungkinan A. Tampak muka atau M pada pelemparan pertama, B. Hasil pelemparan pertama dan kedua sama, dan C. Paling sedikit satu muka berada di atas. Untuk penyelesaiannya adalah keadaan yang bisa terjadi dalam pelemparan satu mata uang 2 kali adalah MM, MB, BM, dan BB, di mana MM itu diartikan sebagai muka-muka, yaitu muka pada pelemparan pertama dan muka pada pelemparan kedua, kemudian MB itu muka pada pelemparan pertama dan belakang pada pelemparan kedua, BM belakang pada pelemparan pertama dan muka pada pelemparan kedua, dan yang terakhir BB itu merupakan belakang pada pelemparan pertama dan belakang pada pelemparan kedua. Sehingga nilai kemungkinannya untuk soal A, yaitu tampak muka pada pelemparan pertama, peluangnya adalah 1/2. Kemudian untuk soal B, hasil pelemparan pertama dan kedua sama, peluangnya adalah 1/2 juga. Dan yang C, paling sedikit satu muka berada di atas, peluangnya adalah 3/4. Kemudian untuk soal yang kedua, pada percobaan secara permutasi terdapat 3 benda, yaitu A, B, dan C yang berbeda urutan susunannya. Misalkan diambil 2 saja jumlah susunan urutannya, maka untuk penyelesaiannya kita menggunakan permutasi, yaitu permutasi R dari N itu sama dengan permutasi 2 dari 3 sama dengan N faktorial per N min R faktorial sama dengan, karena jumlahnya 3 berarti 3 faktorial per 3 min 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1, maka hasilnya adalah 6. Sehingga jawabannya yaitu AB, AC, BA, CA, CB, dan BC. Kemudian untuk soal yang ketiga, apabila percobaan secara kombinasi itu terdapat 3 benda juga, yaitu A, B, dan C, yang berbeda urutan susunannya, kemudian diambil 2 saja jumlah susunan urutannya. Untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan kombinasi, jadi kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial, kemudian kombinasi 2 dari 3 berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial, di mana hasilnya adalah 3. Jadi urutannya itu AB, BC, dan AC. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.